Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, dari lintas suku bangsa dan agama di mana dan kapan saja, semoga semuanya damai selalu dan berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan duka cita atas meninggalnya almarhumah istri beliau, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Semoga beliau Syarifah Fadlun senantiasa diberikan ampunan atas segala dosa kesalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rahman, diterima semua amal baik dan ibadahnya, diberikan kenikmatan yang langgeng di alam barzahnya ila yaumil qiyamah, dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menerima segala ujian, dan semoga Allah membalas kesabaran tersebut dengan balasannya lebih baik di dunia sampai di akhirat untuk keluarga almarhumah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata mathwaha. Allahumma akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma ja'al qubraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qubraha hufratan min hufarin niran wa anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wasyafa wal karamah wal barakah 'alaiha ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimanapun kita tidak boleh tidak adil terhadap orang lain, karena kita pun jika disikapi tidak adil oleh orang lain pun tidak akan bisa menerimanya. Bisa rumongso tapi ojo rumongso bisa. Inilah falsafah yang patut untuk kita pegang, bahwa tidak boleh kita membenci seseorang secara berlebihan. Bencilah segala sesuatu itu sekedarnya karena suatu saat sesuatu itu akan kamu cintai, atau sebaliknya. Oleh sebab itu, kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga besar Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, keluarga beliau di Petamburan dan di Markas Syariah Megamendung juga semuanya. Semoga diberikan kesabaran dan tetap istiqomah dalam meneruskan perjuangan almarhumah. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Beberapa jam yang lalu ada berita kejadian sehari yang lalu, yaitu perebutan imam sholat maghrib yang dimulai dari kasus perebutan ketakmiran, yang dimulai pula dari status tanah yang diwakafkan oleh orang yang sudah meninggal dunia, lalu diteruskan oleh ahli warisnya, yang menjadi polemik sampai sekarang, sampai masuk ke PT UN, dan bahkan dari pihak Anfidiyah NU Manis Renggo Kediri juga turun tangan untuk menanganinya sampai ke Badan Wakaf Indonesia, yakni BWI. Nah, ini yang sangat memilukan hati saya, di mana tempat yang penuh dengan orang yang berhati suci, tempat yang fisiknya juga harus dijaga suci, ternyata dimasuki oleh orang yang pikirannya kurang suci, di mana masjid dibuat untuk saling adu jotos dalam mempertahankan kebenaran versi mereka masing-masing. Kejadian ini sebenarnya tidak hanya di Kelurahan Manis Renggo, Kota Kediri saja, tetapi ada di mana-mana. Tapi ya tidak banyak sih, cuma ada begitu. Tidak hanya rebutan internal ahli waris dan masyarakat, tetapi juga kadang dua lembaga. Kadang ada ini masjid musola yang dulunya dikelola oleh
Nahdliyin, orang-orang NU, lalu direbut oleh orang-orang dari Jamaah Salafi Wahabi, atau juga direbut oleh kepengurusan lain, di antaranya dari LDI juga, kadang juga ada yang dari Jamaah Tabligh. Nah, inilah yang sangat-sangat kita sesalkan. Ternyata corak internal umat Islam sendiri masih perlu dibenahi. Oleh sebab itu saya sarankan kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia untuk kembali kepada tujuan utama. Masjid musola, langgar, ya suruh didirikan. Untuk apa? Kalau kita sudah berniat untuk mewakafkan tanah atau bangunan yang ada di atas tanah wakaf itu, maka kita sudah jangan sampai menganggap itu bagian dari hak milik kita. Ikhlas sepenuhnya. Dan ini kami wanti-wanti juga bagi para takmir yang mengelola masjid musola juga harus tenggang rasa, supaya tidak ada rasa ketidaknyamanan masyarakat di sekitarnya masjid musola itu. Sehingga dengan adanya masjid dan musola, masyarakat, umat, rakyat yang ada di sekitarnya menjadi terayomi, mendapatkan naungan keindahan lantunan ayat ilahi, keberkahan, kekaromahan dari ibadah nur ilahi yang tersebar di sekitar masjid dan musola itu. Sehingga kemungkaran semakin menyingkir, menjauh dari tempat suci tersebut. Jangan diniati masih ada hak saya juga ikut nyumbang semen 50 sak, saya yang mewakafkan itu mbah saya juga berhak untuk ngurus masjid ini. Lah inilah yang terjadi, masih ada kesimpang siuran. Sehingga agama bisa kalah dengan ego, emosi, kepentingan diri masing-masing orang. Memang ini terjadi tidak hanya di Kediri, tetapi ada di mana-mana. Bahkan ketika perubahan ADART, yayasan, ya, peraturan tentang yayasan, pada zaman Orde Baru yayasan itu dimiliki oleh perorangan, seperti pabrik. Tetapi setelah Orde Baru tumbang, diganti dengan Orde Reformasi, sampai sekarang ini berkali-kali undang-undang tentang yayasan itu direvisi atau diadendum, diedit lagi, ditambahi kekurangan-kekurangannya, yakni memunculkan konflik setelah direvisi tersebut. Karena apa? Yayasan sudah tidak bisa dimiliki oleh perorangan, walaupun prakteknya milik perorangan, tapi teorinya sesuai dengan undang-undang tidak. Sehingga ini yang terjadi di mana-mana, baik kampus perguruan tinggi yang dikelola oleh yayasan, juga lembaga pendidikan, dan juga lembaga-lembaga sosial yang lain. Kalau di Surabaya, saya sudah meneliti lama perubahan anggaran dasar yayasan, undang-undang yayasan, akhirnya mengorbankan yayasan Takmiriyah yang ada di Surabaya, dekat Monumen Tugu Pahlawan Surabaya Pusat. Gegeran antara ketua pembina, ketua pengurus, dan ketua pengawas. Berikut pelaksana kegiatan kepala sekolah. Sampai nggak karu-karuan, korbannya adalah masyarakat. NU pada waktu itu memang Takmiriyah coraknya corak NU. Tidak hanya di Surabaya, di mana-mana. Termasuk
Salah satunya adalah yang terjadi baru saja di Manisrenggo, Kediri Kota, yang mana hal tersebut tidak perlu terjadi. Namun, karena sudah kadung terjadi, ya bagaimana lagi? Kita harus ambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Jangan sampai terjadi lagi di lain tempat selain di Manisrenggo itu. Seluruh kota Kediri, ya, wilayah Kabupaten Kediri Kota dan wilayahnya keseluruhan harus diwanti-wanti ya oleh pihak Kesbang Linmas atau pihak PCNU Kediri melalui edarannya ke MWJNU atau Ranting NU untuk berhati-hati. Jangan sampai kasus ini terulang lagi. Memalukan, memilukan hati. Dilihat, didengar oleh orang non-muslim itu loh. Di sini kok gigiran terus orang Islam. Ada apa? Kalau toh memang yang saya terima informasinya, bangunan yang ada di atas tanah wakafan itu adalah 100% hasil dari iuran wakaf yang berupa uang atau barang dari masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu, ahli waris juga harus lilo legowo. Kalau toh benar-benar masjid itu untuk kepentingan umat, ya sudahlah, mundurlah. Karena sudah wakaf itu sudah diserahkan kepada Allah. Jangan sampai meniru Iran yang ingin menguasai Haramain. Seakan-akan pewaris utama yang sah adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang harus mengelola Haramain, Makkah wal Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sampai sekarang ini. Dalam lingkup internasional di Makkah dan Madinah. Dalam lingkup lokal di Indonesia juga terjadi kejadian seperti itu. Lah, di Masjidil Aqsa bukan antar sesama umat Islam, tapi antara Muslim dan Yahudi. Gegeran terus. Dipukuli orang-orang yang Jumatan, tarawih, ya, sholat di Masjidil Aqsa, Yerusalem, Palestina. Selalu konflik dan konflik. Kalau di Indonesia ini kita lebih fokus ke arah kemaslahatan ummah. Masjid mushola itu didirikan untuk apa? Kalau menurut saya, masjid mushola di suatu tempat, suatu daerah, desa, kota, itu harus sesuai dengan kebutuhan warganya. Kalau terlalu banyak masjid mushola juga tidak baik adanya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai memubazirkan barang. Niat baik untuk mewakafkan tanah, niat baik untuk mendirikan bangunan ibadah, tempat ibadah itu bagus. Tetapi harus diiringi dengan kebijaksanaan. Bijaksananya di mana? Masih banyak orang fakir miskin, janda tua, orang-orang cacat, yatim piatu, yang lain yang perlu untuk kita bantu. Itu juga tidak kalah penting daripada mewakafkan tanah, mewakafkan benda, harta, uang kita untuk tempat ibadah saja. Dan bahkan hanya channel ini yang berani mengkritik pengelolaan masjid mushola ala ke-NU-an dengan berbagai macam resikonya. Yakni ketika saya mengingatkan, tolong masjid mushola itu harus memiliki pengeras suara internal dan eksternal. Ada kalanya speaker masjid mushola itu boleh menggunakan speaker luar ketika adzan, pengumuman penting dan iqomat atau takbir atau pengajian akbar. Pengajian umum. Tetapi selain pada waktu-waktu itu dilarang untuk menggunakan speaker luar untuk pujian sebelum sholat, setelah adzan, atau bahkan sholat itu sendiri dipancarkan ke
atas speaker luar. Harus dengan menggunakan speaker dalam saja, pengeras suara dalam. Begitu juga pengajian-pengajian internal jamaah yang ada di masjid dan musola itu. Ini penting. Karena apa? Kalau di Arab Saudi diatur betul, kalau di Indonesia ini masih hangat-hangat tai ayam. Dalam arti tidak serius mengaturnya. Hanya edaran dan himbauan saja. Ini sangat urgent menurut saya. Karena semakin banyaknya bangunan masjid musola yang ada di Indonesia. Khususnya di Jawa. Kalau di luar Jawa mungkin bisa menambah lagi ya tempat-tempat ibadah. Karena memang sangat diperlukan untuk dakwah. Tetapi kalau di kota-kota yang sudah padat penduduk, sebaiknya pembangunan masjid musola itu dipertimbangkan dulu. Dipertimbangkan, diperhitungkan kebutuhan warga umat masyarakat di sekitar situ. Kalau kebanyakan, terjadi kebisingan yang luar biasa. Coba bayangkan, dalam jarak kurang dari 50 meter sudah ada musola lagi. Dan setiap musola masjid itu menggunakan speaker minimal 4 buah. Dihadapkan ke timur, selatan, utara, barat, dan bahkan ditambah lagi kalau kurang, 8. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Suaranya nggak karu-karuan. Terus yang andan itu tidak dipilih orang yang suaranya bagus, indah, merdu, menyentuh. Tetapi anak-anak kecil dikasih mic untuk gegeran dolanan. Yang andan anak kecil, yang pujian anak kecil, yang ngomati anak kecil kayak orang dolanan. Bisa khusyuk, fokus ke ibadah sholat. Begitu juga tidak memperdulikan di sekitar masjid musola itu ada bayi kecil, ada orang yang sakit, ada orang-orang sepuh yang butuh istirahat, ketenangan. Lah, ketika diingatkan oleh warga masyarakat di sekitar masjid musola itu, takmirnya marah-marah. Salah paham. Dikira benci dengan suara tilawah, tilawatil Quran. Benci dengan suara zikir wiridan. Benci dengan suara pujian. Nah, inilah yang terjadi di masyarakat kita. Baru di channel ini, 1,5 tahun yang lalu menyampaikan kepada umat dan masyarakat, ayo yang bijaksana. Bangun masjid itu secukupnya, sesuai dengan kebutuhan warga di sekitarnya. Kalau tidak perlu ya jangan bangun, gitu. Jangan bangun, bangunlah tempat-tempat yang lain, mungkin panti asuhan, ya, mungkin lembaga pendidikan, lembaga keterampilan yang bersifat tujuan membantu masyarakat di sekitarnya. Itu yang paling penting. Kalau musola masjid itu saya meneliti sendiri. Di Surabaya itu, 1 RT, 1 gang itu pasti ada musolanya. 1 gang, setiap 1 RT kepengen gue musola dewi-dewi. Bayangkan kalau 1 RW itu terdiri dari 10 RT, berarti 10 musola, tambah 1 masjid, 11. Terus semuanya pakai speaker 88. Coba bayangkan, apa yang terjadi? Tidak indah lagi suara alunan ayat suci itu. Dulu pernah dibahas oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kala, tapi banyak yang menghujatnya. Sebenarnya harus diadakan edaran sebenarnya. Edaran plus peraturan sekalian. Harus ada speaker pengeras suara eksternal dan internal. Kalau azan oke, saling bersahutan, enggak masalah. Tapi kalau pujian tolong digunakan speaker dalam saja. Internal situ yang butuh. Karena apa? Nantinya tujuan syiar itu baik, tapi akhirnya jadinya tidak baik. Karena saling serang menyerang suara itu, kebisingan yang ada. Enggak indah lagi itu. Enggak indah lagi. Bahkan ketika saya menyampaikan ini banyak yang protes, enggak seneng karo tradisi NU. Jangan begitu. Jangan begitu. Saya itu ya, di pesantren saya itu ya pujian, tapi pujian selawatan sama doa.
doa bainal adzan wal iqamah itu mustajab. Nggak apa-apa. Tapi di pengeras suara internal dalam saja. Ya usah dilempar ke suara luar. Di rumah no gak pantas. Apalagi ketika pujian nyanyi-nyanyian. Muslimin muslimat monggo jamaah sholat ganjaranipun 17 derajat kangge sangune besok dina kiamat supados kita selamat dunya akhirat. Iku nang gunung, nang kampung, nang pulau terpencil, nang gunaan yang jauh dari rumahan itu bagus. Lek nang kota pujian kaya ngono ketinggalan zaman. Ketinggalan informasi. Dunia sudah berteknologi tinggi, kita masih ketinggal jauh sekali. Ya, itulah ya terserah kembali kepada panjenengan masing-masing. Kalau saya secara pribadi hanya memberi informasi saja. Ini yang harus kita fahami bahwa penggunaan pengeras suara dalam masjid mushola itu harus dengan bijaksana. Tidak boleh seenaknya, sehingga dengan adanya masjid dan mushola itu mampu membuat masyarakat di sekitarnya itu terayomi, merasa nyaman dan aman, damai dan rahmatan, ya. Gara-gara adanya masjid mushola itu. Tidak usah bangun masjid mushola yang melebihi kebutuhan. Secukupnya saja. Secukupnya saja. Apalagi malah justru buat gegeran. Sebelum saya tutup, saya kasih contoh seperti ucapan saya kemarin. Dalam satu dusun, ada 10 orang yang mondok. Mondoknya beda-beda, pesantrennya beda-beda. Lalu setelah selesai futuh masa studi ngajinya di pondoknya masing-masing, pulang kampung. Lalu diajak bareng-bareng untuk membesarkan masjid mushola yang sudah ada. Tidak mau, karena apa? Hanya jadi makmum. Padahal kepinginnya jadi imam. Kepinginnya jadi imam. Akhirnya daripada gegeri masjid mushola yang sudah ada itu, akhirnya karena punya tanah pekarangan masing-masing mendirikan masjid dan mushola sendiri-sendiri. Masjidnya mungkin terbatas karena satu kampung satu masjid ya. Mushola sendiri-sendiri. Bayangkan 10 santri tadi kepingin jadi kiai, akhirnya mendirikan mushola sendiri-sendiri. Umatnya yang bingung, masyarakatnya yang bingung. Dulu kampung ini aman, nyaman, damai, hanya klik-klik suara satu masjid, satu mushola, tiba-tiba jadi 12 masjid dan mushola. Suaranya pun simpang siur. Kalau pas tadarusan, pas pujian, pas gak karu-karuan, ada yang ekstrim, 30 menit sebelum subuh itu sudah disengkrong speaker luar. Akhirnya masyarakat tuh kuaget kabeh. Tumiso. ya namanya masyarakat awam kan nggak harus semua jamaah ke masjid ya. Teorinya harus jamaah subuh ke masjid, tapi prakteknya banyak orang yang capek. Apalagi suaranya itu mengganggu bayi kecil yang sedang menyusui, atau orang-orang tua yang mempunyai penyakit jantung, orang sepuh yang butuh ketenangan. Speakernya nggak terukur, volumenya nggak diatur sebaik-baiknya. Akhirnya apa? Adanya masjid mushola itu justru tidak menjadi rahmatan, nikmatan, tapi nikmatan. Bukan nikmatan, siksaan, penderitaan bagi warga di sekitarnya. Mau protes serba salah. Takmirnya salah paham. Oh, protes berarti kamu nggak suka Islam, kamu nggak suka dakwah ya, kamu nggak suka syiar ya, pasti divonis seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita pahami dan kita mengerti. Semuanya harus didasari dengan kebijaksanaan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayat. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Wallahu a'lamu bis-shawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.